Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rengse majatin puji syukur kehadirat Allah Maha Ghafur, tahilah mugi-mugi shalawat salam dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwah kulawargana, para sahabatna, oge tabi'in, para pengikut anu satya mengikuti sunah-sunahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala, oge ibuna hiji. Mangga urang sami-sami ngamangpaatkeun saat kanggo milari ridho Allah ku parantawisan ngaoskeun ayat Al-Qur'an ngarupikeun deresan. Insyaallah anu baris diaoskeun surat Al-Baqarah ayat 120 genep dugi ka 128. Leres banyak 120 genep aya. Harita teh dugikeun ka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Ibrahim rabbi Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Waktu bayi meninggal istrinya dari sebuah lembah dan ujian-ujian yang lain, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tentu saja itu ibtala yang besar, ujian-ujian yang besar. Yang dimaksud rabbuhu bi kalimatin, kemudian juga diuji dengan berbagai perintah-perintah syariat. Fa'atamahun, kemudian disempurnakan oleh Nabi Ibrahim segala ujian-ujian, termasuk ujian perintah-perintah dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam umat manusia. Jadi bukan imam segelintir umat, tapi imamnya umat manusia sedunia. Nah, diproklamirkannya ku Allah dalam ayat ini jailuka linnasi imama. Sesungguhnya Ibrahim, kata Allah, firman Allah, menjadikan engkau bagi manusia itu sebagai imam, pemimpin sedunia. Tentu saja pemimpin spiritual, pemimpin agama. Kemudian ayat 126 ini Nabi Ibrahim berkata, maksudnya teh memohon kepada Allah, Rabbi ij'al hadza balan amina warzuqna ahlahu wa minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, Tuhanku, jadikan kota ini. Tentu saja setelah Baitullah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadikan kota ini satu yang aman, tidak mendapat gangguan. Kemudian limpahkan rezeki kepada penduduk sekitar Mekah itu dari jenis min samarat. Nah, jelas orang sadana ka Bandungan kumaha di Mekahnya, cek paribasannya di Mekah mah buah-buahan dari berbagai negara teh ada sekarang. Itulah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Ibrahim banyak yang sudah umroh, yang sudah haji ke sana. Kita akan menemukan apapun yang ada di dunia itu di Mekah, buah-buahan. Jadi bukan hanya korma, bukan hanya apalagi anggur,
Cek paribasa mah hayang jengkol ge aya itu di pasar Mekah mah. Hayang kangkung ge aya. Jadi subur. Padahal Mekah itu sebuah lengkop, sebuah tempat yang dulunya sepi, tidak ada kehidupan sama sekali. Ya, gersang, tidak ada air. Tapi setelah peristiwa Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya, kemudian di situ dengan berbagai versi keluarlah air Zam-Zam, maka di saat itu menjadi banyak orang yang berkunjung ke sana. Nah, itulah kota Mekah yang luar biasa sampai sekarang tidak akan pernah sepi dari orang-orang yang ziarah untuk melaksanakan perintah Allah, ibadah haji rukun iman yang terakhir, yang kelima, dan juga ibadah-ibadah umroh yang sunnahnya luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, jadi siapa orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat. Jadi itulah permohonan Nabi Ibrahim yang bisa dirasakan sampai saat ini, bagaimana betapa suburnya kota Mekah itu, betapa amannya, terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat. Allah akan ridho mengkonsumsi atau memiliki rezeki-rezeki yang Allah berikan itu, khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Namun orang-orang kafir juga tidak tertutup kemungkinan bisa menikmati kesuburan kota Mekah itu, bisa menikmati rezeki-rezeki Allah itu, karena Allah itu tidak membatasi. Misalnya Allah itu hanya memberikan rezeki itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja, kemudian orang-orang kafir diterlantarkan, misalnya mana rezeki, kan tidak seperti itu kenyataannya di dunia. Bahkan sakapeng gitu, sakapeng mah urang teh sok eleh urang kafir mah geuning mararaju balaleunghar hari urang dari puh sakapeng sok berpikir itu lah. Allah itu hanya akan memberlakukan hukum sebab akibat. Kalau memang meskipun orang-orang kafir ikhtiarnya itu maksimal, memiliki ilmu pengetahuan untuk mencari rezeki, itu yang lebih berhasil. Tapi kalau orang Islam, orang yang beriman hanya diam saja, cicing wae, ya itu tentu saja rezeki tidak akan nyamperkeun, harus diikhtiaran. Meskipun rezeki itu Allah telah menetapkannya, tidak mungkin lebih dari apa yang sudah ditakdirkan Allah. Misalnya orang rezekinya sakit dan memang takdirnya Allah sakit. Jadi setiap hamba Allah itu memiliki kosamun. Kosamun itu bagian. Cek bahasa pakidulan mah kulak cangem, jadinya kulak cangem. Masing-masing gagaduhan kulak cangem ukuran. Baru rezekina memang ditetapkan ke Allah sakit itu. Nah jangan diteangan tapi kamana ge anggar sakit tuh. Teu diteangan sakit tuh. Tapi bukan berarti harus cicing kan. Harus berikhtiar karena ikhtiarnya itu akan dipandang sebagai ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan waman kafaro, barang siapa yang kufur, tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi di Mekah teh aya oge orang-orang kafir. Maka paumat tiuhu qolilan, mereka juga akan bisa menikmati sedikit rezeki Allah itu, qolilan, sedikit. Tetapi orang-orang yang kafir itu meskipun oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, berlimpah, sebenarnya itu hanya istidraj saja. Kan pernah dijelaskannya istidraj itu apa artinya? Istidraj itu Allah memberi tapi nyungkun, Allah memberi tapi bukan atas di bawah keriduan Allah. Keun sia antepkeun cenah maju usahana, engke dibubeutkeun teu di akhir hayatnya di akhirat. Nah, di sini dinyatakan suma'at daruhu, kemudian akan dipaksa pada satu saat, yaitu ila azabin nar, ujung-ujungnya ke neraka tetap. Mantap ke orang kafir mah antepkeun bareng harga Pak.
dan ke mampi khawatir di neraka mah diazab anu khalidina fiha abada, selama-lamanya disiksa. Dan orang-orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir tidak ada kemungkinan akan dipindahkan dari neraka ke surga. Beda lagi dengan orang-orang muslim yang durhaka. Dan orang kayak tuh sangat berharap masuk surga teh langsungnya tong ka neraka heula, tapi lamun ningali dalil mah ningali dalil mah jigana ka neraka heula. Karena orang yang masuk surga langsung itu hanya orang-orang yang syahid. Orang yang mati syahid yang langsung. Yang mati syahid seketika membela agama Allah kemudian terbunuh. Kemudian orang yang terbakar, orang mukmin yang mati karena kebakar, orang yang mati karena kebawa air banjir, orang mati karena kecelakaan, wanita yang sedang hamil melahirkan kemudian meninggal dunia, itu ada keterangannya mati syahid. Hari orang mati syahid jalanan kunaon, perang tidak, hamil tidak. Tapi Allahu a'lam, kita tidak tahu yang sebenarnya. Yang jelas kita insya Allah lebet surga, insya Allah. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita suka berdoa, Allahumma as'aluka dawalal jannah. Ya Allah, aku bermohon masukkanlah ke dalam surga dan jauhkanlah dari neraka. Paling tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita ke neraka dulu, nauzubillahi min dzalik. Tapi ada harapan untuk dimasukkan ke dalam surga setelah digulung seberapa juta tahun akhirat itulah. Sedangkan orang kafir tidak. Jadi maksudnya iddaruhu ila dabinar, daik tu daik, mau tidak mau mereka akan digiring ke neraka. Jadi kan tidak seimbang. Kenikmatan dunia yang mereka peroleh itu hanya sebentar, karena kehidupan di dunia ini berbanding 1 hari di akhirat sampai dengan 1000 tahun di dunia. Kumaha lamin berarti orang kalau usia 100 tahun ngan sapoe setengah beureun di perbandingan teh. Jadi sangat sedikit, sangat sebentar sekali. Ibarat orang yang sedang bepergian kemudian rehat dulu, istirahat heula di sebuah pohon, kemudian dilanjutkan lagi sakedeung namanya lagi istirahat atuh. Tidak akan lama, nauzubillah min dzalik. Maka ada keterangan orang yang mati teh, orang yang meninggal dunia teh kan cek urang mah orang yang sudah tidak tahu apa-apa. Waalaikumsalam. Cek urang mah disangana orang yang meninggal dunia udah tidak ingat sarua jeung sare. Padahal tidak sama dengan tidur. Orang yang tidur, orang yang belum tidur kemudian bangun, seperti itu tidak. Orang yang mati itu justru seperti orang yang bangun dari tidur. Bukan orang yang tidur. Orang yang mati itu sama dengan orang yang bangun dari tidur. Ketika mati nanti, waktu geus mimpi, dianggapnya teh mimpi hidup di dunia teh. Cenah dan can maut tapi itulah keterangan. Orang yang meninggal dunia itu lebih tajam daripada baik pendengaran maupun penglihatannya daripada orang yang masih hidup. Kan pernah Pak Rasulullah SAW ngobrol dengan sebuah sosok jenazah yang meninggal dunia, ngobrol gitu, didengarkan oleh para sahabat. Para sahabat, Nabi macana bangke dia bawa ngomong. Gitu. Kata sahabat teh, bangke dibawa ngomong. Bagaimana jawab Rasulullah? Jenazah ini lebih tajam pendengaran dan penglihatan daripada kalian yang masih hidup. Itu walau ayat hadisnya. Menunjukkan orang yang telah meninggal dunia itu melihat dan mendengar. Dan ada lagi keterangan yang mengatakan bahwa ketika kita dimandikan, itu rohna teh ninggal, Pak. Cina awak orang ke dimandian. Sampai kata Rasulullah, jenazah itu mendengar telapak kakinya orang-orang yang mengantar ke kuburan. Ketepuk-ketepuk.
Jadi kakuping ku jenazah teh. Nya gitu aduh pakai antosane buktikeun mun urang maut. Hanya itulah. Jadi orang yang mati itu sebenarnya orang yang baru seperti orang yang baru bangun dari tidur. Karena itu kehidupan yang sebenarnya. Abdi teh bade ngajelaskeun bahwa rugilah orang-orang kafir meskipun mereka berlimpah harta, berlimpah kekuasaan, jabatan, tapi mereka kafir rugi. Leheung uramanya orang yang beriman. Nah, itulah maksudnya. Kemudian ayat selanjutnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika meninggikan Nabi Ibrahim atas dasar-dasar minal baiti wal Ismail. Maksudnya begini, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Pak Eman terang tukang bangunan, kalau kita nembokkan semakin tinggi semakin pakai kuda-kuda tehnya. Nah, takwain teh namanya STGR dalam bentuk batu. Udah tinggi Ka'bah teh naik di nencek di kana batu. Itu qawaid namanya. Jadi cariosna kieu bahasa Sunda we. Ketika Ismail ditinggalkan lagi oleh Nabi Ibrahim ke sebuah tempat yang jauh, dan Nabi Ibrahim ditinggal setelah Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya Ismail dan diselamatkan oleh Allah, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan sekian tahun lamanya, dan Nabi Ismail beserta Siti Hajar ibunya. Siti Hajar mengurus Nabi Ismail sampai pemuda, sampai menikah dengan kaum Jurhum, gadis seorang suku Jurhum waktu itu teh. Kemudian menikahlah. Setelah menikah, meninggal dunia. Siti Hajar wafat. Jadi sebelum Nabi Ibrahim, Siti Hajar dulu wafat. Nah, kemudian Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Nabi Ismail alaihissalam. Kebetulan Nabi Ismail tidak ada di rumah. Yang ada istrinya. Sahat cenah bapak teh ieu teh. Ieu teh bapak cenah Ibrahim, bapana salaki hidup Ismail. Oh, alhamdulillah. Ka mana cenah salaki anjeun? Lagi cari nafkah. Oh, bagaimana kehidupan kalian, ekonomi kalian? Kata istrinya, wah parah cenah. Cek bahasa orang mah isuk dahar sore henteu istilahnya. Ekonominya makanan kurang gitu. Oh gitu kata Ibrahim. Terus ngobrol-ngobrol, kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, pesan dari saya, Ibrahim bapaknya, tolong kusen pintu ganti. Gitu. Terang dong, kusen pintu ganti. Kan istrinya terang nanaon, iya. Nanti disampaikan. Ketika Nabi Ibrahim pulang, meninggalkan istrinya Nabi Ismail, dan ceritanya Ismail sudah pulang ke rumah, istrinya bercerita. Tadi ada seorang bapak yang sudah tua, ternyata itu adalah ayahanda akang, itu Ibrahim. Wah, alhamdulillah. Ada pesan apa? Ada pesan. Apa pesan? Kata mertua, kata Nabi Ibrahim, gitu katanya, tolong cenah itu kusen diganti. Oh iya, endingnya diterangkan, tahu nggak apa artinya kusen ganti? Enggak, kata istrinya, supaya menceraikan kamu. Diceraikan Nabi Ismail, istrinya teka pakai boga minantu teh ngeluh wae, ragu boga minantu ngeluh wae cenah diceraikan. Itu Nabi Ibrahim dina tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya Nabi Ismail menceraikan istrinya karena pesan ayahnya. Nah, kemudian setelah beberapa tahun kemudian menikah lagi dengan perempuan yang lain. Dan ceritanya pada suatu saat Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah istrinya yang kedua. Oh, gini yang cenah geus kawin deui budak teh cenah alhamdulillah. Kebetulan Nabi Ismail tidak ada di rumah lagi, sedang mencari nafkah. Kemana suamimu? Oh, lagi mencari nafkah. Bapak mau bertanya bagaimana kehidupan kalian.
apakah ada dalam kecukupan ekonomi. Alhamdulillah, dan makan tiap hari dengan daging. Jadi muji-muji gitu, bersyukur apapun yang diterima dari Allah, saya bersyukur dan saya nikmat hidup dengan Nabi Ismail. Alhamdulillah. Sampaikan pesan dari ayahnya, itu pintu kusen pintu, tolong jangan diganti. Nah, ketika Nabi Ibrahim pulang, kemudian istrinya menemui suaminya itu Ismail, menyampaikan pesannya lagi istrinya, Kang, tadi ada seorang bapak-bapak tua yang ternyata ayah kita Ibrahim alaihissalam dan beliau sudah pulang lagi. Ada pesan nggak? Ada, katanya kusen pintu jangan diganti. Oh ya, tahu nggak maknanya? Tidak, kata istrinya, agar kamu tidak saya ceraikan seperti istri saya yang pertama. Ini ada tafsir ayat Pak. Sanes kisah heureuyan gitu. Memang ini fakta. Nah, kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah Nabi Ismail karena melihat usahanya jauh dari rumah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail bantuin bapak siap orang ngebangun, sebab mendapat perintah dari Allah untuk membangun sebuah Ka'bah di Mekah. Oh siap. Nah, dimulai turun ayat dia, wa id jarpau Ibrahim al-qawaida min baiti wa Ismail. Jadi dibantu. Ibarat Nabi Ibrahim tukang bangunan, Ismail itu kenekna gitulah ibaratnya gitu. Jadi duaan Pak aya nu ngabantuan deui ngadamel Ka'bah teh. Jadi asalnya Ka'bah itu seperti bukit kecil gitu, tumpukan tanah gunungan gitulah. Jadi Baitullah itu sebenarnya dari zaman Kangjeng Nabi Adam dulu sudah ada di situ. Maka lembah yang bekas ditinggalkannya istri dan anaknya itu ada sebuah rengkong gitulah ya. Maka dibangun atas perintah Allah dengan Ismail di tembok di kainnya, itu kan hasil karya Nabi Ibrahim sang Ismail. Nah, kan jangkung meskipun Nabi Ibrahim itu jangkung, Ismail jangkung, tapi kan Ka'bah lebih jangkung. Maka ketika menaikkan tembok yang bagian atas, maka qawaid itu diangkat, ditambah supaya luhur, supaya tiasa nece gitu. Nah, itu asalnya kalimat yarfa'u Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat batu sebagai pondasi atau qawaid, dasar-dasar. Kemudian setelah beres membangun, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhanku, terimalah dari kami berdua. Dia terus beres, tampi cenah hasil karya abdi teh jadikan sebagai amal soleh, pemberian pahala. Terus pasti atuh banyak, terus pasti. Innaka antas samiul alim, engkau itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, itu doa nanti disampaikan. Mami orang dina doa kan sok nganggo di akhir Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, semoga Engkau mendengar dan menerima doa kami ini. Kemudian berdoa lagi Nabi Ibrahim yang keduanya. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua muslimaini, orang yang berserah diri. Padahal kurang kumaha. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kurang apa sebagai nabi yang belum pernah membantah atau belum pernah menolak segala perintah Allah, belum pernah. Tapi ayat kata-kata permohonan waj'ana muslimaini laka, jadikan aku seorang yang berserah diri. Udah sombong kurang kumaha nabi taatna Allah, teu perlu ngadoa kieu deui atuh. Tuh, orang yang begitu taatnya kepada perintah Allah masih membaca doa ini. Nah, kumaha urang atuh doana nganggo doa ieu tong. Biasa wae. Muslimin, ieu mah muslimaini. Kan isi musana duaan. Ibrahim sareng Ismail. Urang mah Rabbana waj'alna muslimina.
abdi sareng keluarga sadayana wa min zuriyatina taya jeung keturunan abdi umatam muslimatalak umat yang berserah diri anu taat muslim mereka Islam harusnya berserah diri taat cek bahasa Sunda mah serah bongkokan Islam teh warina manasikana kemudian ya Allah terangkan kepada kami bagaimana cara manasik haji tadi kan hari itu tacan aya anu haji atuh dadame didamel baru dibangun Ka'bahnya. Kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diterangkan bagaimana cara manasik haji. Manasik teh kaifiyat, kafiyat teh tata cara. Jadi yang sekarang dilaksanakan oleh umat Islam sedunia itu adalah diajarkan oleh Allah melalui permohonan Nabi Ibrahim warina masak manasikana. Kumaha carana, niatna, ayat tawaf, ayat sa'i, semuanya itu atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tub alaina kemudian terimalah taubat kami. Taubatina naon sok ya. Nabi Ibrahim taubatina naon? Dosa tapi kan manusia mah al insanu mahalul khata nisyan, manusia itu tidak akan lepas dari salah dan lupa. Nah, tidak mengklaim Nabi Ibrahim saya orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang tidak pernah lupa tidak seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim saja mengatakan bahwa watu ba'alaina terimalah taubat. Orang istighfar sabarang kali sadin dan sabungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat teu kirang di 100. Hai orang sabarang kali istighfar teh. Ini seueuran istighfar astagfirullahalazim astagfirullah. Urang mah seueur pisan dosana ge. Eta Nabi Ibrahim sakitu solehna sareng Ismail nurut kana sagelur perintah Allah tapi watu ba'alaina terimalah tobat kami berdua bisi aya kalepatan berenang ini dina bangun ieu bisi kirang naon innaka anta tawwabur rahim karena sesungguhnya engkau itu maha penerima taubat dan maha pengasih. Jadi Allah itu memiliki sifat at-tawwabin kan. Semua manusia yang bertobat pasti diterima selama belum meninggal dunia. Ajilu bitaubat qabla maut. Bersegeralah taubat sebelum maut. Sedangkan mautnya itu tara pancakang kita nyari Rasul misalnya kan Nabi Musa enak rek mautnya datang malaikat Israil teh punten cenah. Ieu kumaha saeb cenah ieu kuotana bari cenah keruke heula cenah lalawara teuing. Cek Nabi Musa teh maknya cenah kekasih Allah kan Khalilullah kan pangkatna teh Nabi Ibrahimnya Nabi Khalilullah mah Nabi Musa teh kalau masa cenah kekasih Allah akan mencabut kekasihnya balik deui malaikat Israil teh Allah alimun rek dicabut nyawa dari Nabi Musa alaihissalam teh urang mah henteu almarhum itu Mas Parza, Mas Parjan keur nguseup sugan nyarios heula puntenan jengkang maot sabarahi dia aya nu ka Bandungan ku urang anu maot henteu teu damang heula. Jadi maot teh sanes kulantaran teu damang bukan karena sakit, bukan karena apa-apa, karena habis waktunya. Meskipun sedang sholat, sedang mancing, sedang geus saep mah wayahna. Makanya kata Rasulullah, ajilu bitaubat, bersegeralah taubat, qoblal maut sebelum maut, wa ajilu bisolat qoblal fawat, bersegeralah sholat sebelum habis waktu. Nah, Allah itu maha penerima taubat, insya Allah. Tapi mungkin yang kewe cenah erek taubat geus kolot, mau ngarah kene, erek maksiat heula, mun umurna nepi ka kolot ketemu ngarah kene, eta gini seneng ngarah kene geus maraot. Nanti aja saya rencana mau bertobatnya ketika saya usia 80 tahun. Eta jadi 10 tahun ya semarawat. Geus waktuna mah. Jadi tidak bisa seperti itu. Yang terakhir, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Ya Allah ya Tuhan kami, utuslah fihim di kalangan mereka penduduk ini seorang utusan yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti atas dasar permohonan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diutus teh
atas dasar sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Nabi Ibrahim pernah nyuhunkeun ka Allah agar diutus seorang rasul minhum di kalangan mereka, nyaeta di kalangan umat Rasulullah, yatslu alaihim ayatika, yang nanti akan membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah anu ayeuna diaoskeun ku urang sadaya teh kan ayat-ayat Allah yang pernah dibacakan oleh Rasulullah setelah wahyu turun, dibacakan kepada umat Islam. Bukan hanya dibacakan, tapi wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an. Jadi mengajarkan kitab Al-Qur'an di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa diajarkan kan bahasa Arab? Kan para sahabat orang Arab tidak sama bahasa Al-Qur'an dengan bahasa Arab sehari-hari, karena penuh makna Al-Qur'an. Kadang-kadang tidak bisa dipahami meskipun oleh orang Arab sendiri. Banyak kalimat-kalimat mazaj, kinayah gitu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka nanti Al-Qur'an. Bukti kan selama 40 tahun Rasulullah dakwah berhasil. Yuswa 25 tahun diangkat janten Rasul. Sanes diangkat janten Nabi, sanes. Rasulullah diangkat jadi Nabi pada usia berapa? 25. Salah. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dalam usia 25. Sebelum diangkat jadi Rasul, itu sebagai Nabi. Nabi mah sejak bayi sudah jadi Nabi. Wal hikmata, dan hikmah teh sunnah. Makanya yang diajarkan Nabi itu pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Di dalam istilah ini Al-Kitaba Al-Quran wal hikmata sunnah. Karena tanpa sunnah mau bisa ngamalkeun Quran tidak mungkin. Pernah ada orang yang tidak percaya sunnah, disebutnya ingkaru sunnah, cara sholat manehna. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak diterangkan bagaimana cara takbirul ihram, bagaimana cara ayat. Makanya dasar Islam itu dua, Al-Quran dan sunnah Rasul atau hadis-hadis yang sahih. Kemudian wa yuzakihim, dan yang akan membersihkan. Apa yang membersihkannya? Dosa-dosa, kemusyrikan mereka dibersihkan oleh ketauhidan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan asalnya orang musyrik, dengan hadirnya Islam menjadi bersih tauhidnya gitu. Innaka anta, sesungguhnya engkau al-aziz. Al-aziz itu perkasa, gagah, maha bijaksana gitu ya. Al-aziz deh. Al-hakimu, dan maha bijaksana. Jadi Allah itu maha bijaksana. Bi ahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Jadi penangan hukum di mana dari selain Allah. Dan demikian para bapak, apa yang disampaikan dalam ayat 126 129 ini mudah-mudahan bisa pahami dan menjadi wasilah Allah menurunkan hidayah kepada kita semuanya. Kita pungkas dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.